Timnas Indonesia akan melakoni lanjutan laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Coach Sintayong juga telah secara resmi mengumumkan daftar 27 nama pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia pada pertandingan melawan Timnas Bahrain dan juga Cina. Tentunya Coach Sintayong membawa lebih dari 25 nama pemain bukan tanpa alasan. Hal ini dilakukan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk mengantisipasi pemain yang kurang fit sebab mereka akan melakoni 2 laga tandang sekaligus dengan jarak yang sangat jauh. Rincian daftar nama pemain yang telah diumumkan juga sudah menunjukkan bagaimana Coach Sintayong semakin meningkatkan level kedalaman skuad yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Apalagi dengan datangnya 2 nama pemain baru seperti Mads Hilgers dan juga Liano. Pastinya akan dapat membantu Timnas Indonesia menghadapi laga sulit yang akan tersaji pada 10 dan 15 Oktober yang akan datang. Meskipun begitu terdapat 3 nama pemain yang dicoret oleh Coach Sintayong dan tidak mendapatkan panggilan untuk masuk pemusatan latihan. Justin Hubner dipastikan absen sebab cedera yang kini sedang dirinya alami. Sementara itu nama Ramadan Sananta dan juga Adi Satrio terpaksa digeser oleh sang pelatih sebab persaingan yang terjadi di dalam skuad inti Timnas Indonesia. Dengan skuad lengkap dan kekuatan penuh, tentu diharapkan Timnas Indonesia dapat memberikan hasil positif pada 2 laga mendatang dan bisa mengamankan 6 poin penuh di fase ini. Oleh karenanya, berikut ini merupakan kedalaman skuad yang saat ini dimiliki oleh Timnas Indonesia jelang laga melawan Timnas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Coach Sintayong tentu akan dipastikan kembali memasang formasi dengan 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper utama pastinya akan diisi oleh Martin Paes dari FC Dallas. Tidak dapat dipungkiri penampilan dari pemain keturunan terbaru pada 2 laga pertamanya di Timnas Indonesia memberikan dampak yang sangat positif bagi kepercayaan diri seluruh pemain pada pagelaran ini. Tanpa kehadiran dari seorang Martin Paes, Timnas Indonesia bisa saja mendapatkan kekalahan atas Timnas Arab Saudi dan juga Australia di laga kemarin. Namun dengan postur tubuhnya yang sangat tinggi serta refleksnya yang sangat berpengalaman, garis pertahanan skuad Garuda mampu diamankan oleh sang pemain dan membuat Timnas Indonesia semakin dipandang oleh kacamata dunia. Oleh karenanya, posisi kiper utama hingga saat ini akan dipegang oleh Martin Paes pada laga di tanggal 10 dan 15 Oktober yang akan datang. Sementara itu untuk opsi pemain pengganti, nama Nado Argawinata dan juga Hernando Ari dapat dijadikan penjaga gawang pelapis yang siap menggantikan Martin Paes jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Meskipun kini tidak menjadi kiper utama, namun kualitas dari kedua pemain ini masih tetap terjaga dan juga pernah mendapatkan kepercayaan dari sang pelatih pada masanya. Selanjutnya pada posisi 3 pemain belakang, dipastikan nama Rizky Ridho, Jay Itzas, serta Mads Hilgers akan menjadi sosok pemain utama yang akan dimasukkan oleh Coach Sintayong sebagai 11 pemain utama di laga melawan Timnas Bahrain. Kerjasama dari ketiga nama pemain tersebut diharapkan dapat membantu Timnas Indonesia dalam menjaga garis pertahanan serta membantu dalam pembangunan serangan dari sektor bawah lapangan. Apalagi nama Rizky Ridho dan juga Jay Itzas yang telah cukup lama bermain bersama dan selama ini telah menunjukkan performa yang sangat positif bersama skuad Garuda. Tercatat selama Rizky Ridho dan Jay Itzas tampil bersama, skuad Garuda tidak pernah mendapatkan kekalahan dan menyulitkan bagi tim lawan untuk menciptakan keunggulan. Duet antara keduanya dipastikan juga akan memberikan efek serupa pada laga melawan Timnas Bahrain yang akan digelar sebentar lagi. Sementara Mads Hilgers yang akan melakoni debutnya di skuad Garuda juga dipastikan akan dapat dengan mudah beradaptasi mengingat dirinya kini menjadi pemain dengan nilai harga pasar tertinggi yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Dan untuk opsi pemain pengganti, terdapat nama Wahyu Prasetyo, Jordi Amat, dan Muhammad Ferrari yang akan menjadi sosok pemain pengganti yang bisa saja dimasukkan pada awal babak kedua atau pertengahan babak kedua. Ketiga nama pemain tersebut juga telah mampu menunjukkan performa baik di level klub, termasuk Jordi Amat yang baru saja kembali ke dalam skuad setelah cedera panjang. Selanjutnya pada posisi pemain sayap pertahanan. Di posisi kanan terdapat nama Sandy Walsh yang kini berkemungkinan besar akan benar-benar mengamankan posisi utamanya sebagai pemain inti pada pertandingan melawan Timnas Bahrain. Jam terbangnya yang sudah sangat tinggi bersama Timnas Indonesia, serta kemampuannya yang semakin baik dalam membaca skema permainan dari tim pelatih, membuat sang pemain menjadi sosok sayap yang sangat berbahaya dan menjadi sorotan di setiap pertandingan. Bahkan Sandy Walsh jauh lebih sering berada di wilayah lawan jika dibandingkan dirinya turun untuk memainkan tempo permainan. Namun tentu saja opsi pemain pelapis seperti Asnawi Mangkualam bisa sewaktu-waktu menggeser posisi dari Sandy Walsh jelang pertandingan.
Sebab keduanya merupakan tipe pemain yang berbeda dan Coach Sintayong berhak memutuskan akan menggunakan gaya permainan seperti apa di dalam lapangan. Namun dengan performa Asnawi yang sejauh ini belum kembali sebagaimana sebelumnya, nama Sandy Walsh masih akan tetap menjadi opsi pemain utama pada pertandingan melawan timnas Bahrain. Sedangkan untuk posisi sayap kiri pertahanan, nama Calvin Verdong dipastikan akan mengamankan posisi 11 pemain pertama pada laga melawan timnas Bahrain. Meskipun postur tubuhnya hampir serupa seperti pemain lokal, namun kekuatan dari sang pemain tidak dapat diragukan. Pada dua laga kemarin, bahkan Calvin Verdong dapat menjadi sosok pemain dengan rating tertinggi bersama dengan Martin Paes yang juga selalu tampil baik. Memasang nama Calvin Verdong di posisi sayap pertahanan akan menjadi modal berharga bagi kedalaman skuad Garuda dalam membangun serangan dan mengantisipasi pergerakan lawan dari sektor sayap. Sementara itu, untuk opsi pengganti dari sang pemain, nama Saina Patinama dan juga Arhan Pratama pastinya akan tetap tersedia dan tidak menutup kemungkinan terdapat rotasi pemain yang akan dilakukan oleh tim pelatih agar skema permainan dari skuad Garuda tidak mudah dibaca oleh tim lawan. Apalagi jika Coach Sintayong memasukkan Saina Patinama yang selama ini cenderung mendapatkan minim waktu bermain bersama skuad Garuda. Dan untuk pemain utama di posisi gelandang tengah, nama Tom Hey dan juga Nathan John pastinya akan menjadi opsi utama dari Coach Sintayong untuk melawan tim dari Timur Tengah. Duet antara Nathan dan juga Tom Hey selama ini telah terlihat sejak pertandingan melawan timnas Vietnam dan Filipina. Kerjasama antara keduanya mampu membuat tim lawan kehilangan aliran bola dan membuat situasi berbalik yang menguntungkan bagi timnas Indonesia. Selain itu, akurasi umpan yang dimiliki oleh kedua pemain ini akan sangat membantu timnas Indonesia di dalam memainkan skema umpan pendek untuk menciptakan keunggulan. Sementara opsi pengganti yang dapat dipilih oleh Coach Sintayong pada posisi ini adalah dengan memasang Ivar Jenner ataupun Ricky Kambuaya di separuh jalan babak kedua. Hal tersebut mengingat Tom Hey dan juga Nathan berkemungkinan besar akan kehabisan stamina dan membutuhkan pengganti untuk bisa tetap lancar di dalam pengaliran bola. Dan Ivar Jenner serta Ricky Kambuaya pastinya dapat menjadi opsi utama di dalam situasi seperti ini. Selanjutnya pada posisi sayap penyerangan, Coach Sintayong akan memasang satu nama pemain inti dan satu nama pemain debutan yang baru saja dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Nama Ragnar Oratmangun dan Liano Reinders akan mewarnai lini serang timnas Indonesia saat berhadapan dengan timnas Bahrain di tanggal 10 Oktober mendatang. Hadirnya Liano ke dalam skuad Garuda pastinya akan sangat membantu Ragnar Oratmangun untuk bisa membangun serangan secara bersama. Sebab pada beberapa laga kemarin Ragnar Oratmangun tampak terlalu bekerja keras untuk bisa mendapatkan bola dan membawa peluang bagi timnas Indonesia menciptakan gol. Meskipun berhasil menciptakan keunggulan melalui proses yang susah payah, hadirnya Liano dengan driblingnya yang sangat baik akan dapat membantu Ragnar di dalam memaksimalkan potensinya di dalam lapangan. Sementara itu untuk opsi pengganti dari kedua nama pemain ini, nama Marcelino Ferdinand ataupun Witan Sulaiman dapat menjadi dua nama yang cocok memainkan peran serupa di dalam lapangan. Kemungkinan besar kedua nama pemain ini akan dimasukkan oleh Coach Sintayong pada pertengahan babak kedua ataupun pada 10 menit terakhir waktu normal. Dengan kelincahan yang mereka berdua miliki tidak menutup kemungkinan bagi skuad Garuda untuk bisa menciptakan tambahan peluang yang menguntungkan bagi timnas Indonesia. Dan terakhir pada posisi ujung tombak, nama Rafael Struijk akan kembali dipastikan masuk sebagai 11 pemain utama yang dipilih untuk tampil sejak menit awal pertandingan. Sejauh ini sejak debutnya melawan timnas Palestina, Rafael Struijk selalu mendapatkan jam terbang di atas rata-rata dan terkadang tampak dipaksakan oleh sang pelatih untuk bisa melihat potensinya di dalam lapangan. Perannya sebagai sosok striker pemantul bola sejauh ini juga terbilang sangat baik, meskipun sejauh ini dirinya juga belum bisa memberikan kontribusi gol bagi skuad Garuda Senior. Namun tentu saja umurnya yang masih muda akan mendapatkan pengalaman berharga seiring jam terbang yang selalu diberikan oleh tim pelatih di setiap pertandingan. Sedangkan pada opsi pengganti dari Rafael Struijk, nama Hoki Caraka berkemungkinan akan disiapkan oleh Coach Sintayong yang merupakan proyek jangka panjang yang sedang dirinya kerjakan. 2 gol yang berhasil diciptakan oleh Hoki Caraka di Liga Domestik akan menjadi modal berharga bagi sang pemain untuk bisa membangun kepercayaan diri sebagai sosok ujung tombak timnas Indonesia. Dan diharapkan Hoki juga akan kembali memberikan kontribusinya untuk kemenangan perdana timnas Indonesia di putaran ini. Itulah tadi merupakan kedalaman skuad yang saat ini dimiliki oleh timnas Indonesia jelang laga melawan timnas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.